Sebagian orang berpikir bahwa menjadi atlet internasional berarti kita harus mengorbankan pendidikan, latihan setiap hari, kompetisi dari satu negara ke negara lain, jadwal yang padat. Pertanyaannya, apakah mungkin tetap kuliah sambil mengejar prestasi di level internasional? Hari ini kita akan mendengar langsung jawabannya. Selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif, seorang atlet balap sepeda Indonesia yang telah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga merupakan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara loh. Mari kita sambut Maulana Asnan Al-Hayat. Halo Maulana. Halo, terima kasih Mbak telah mengundang saya. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong nih, Mas Asnan, ini saya panggilnya siapa nih enaknya? Asnan. Asnan saja ya? Oke. Mas Asnan ini kan atlet sepeda balap internasional nih. Nah, terakhir Mas Asnan dari mana sih? Terakhir kemarin habis kejuaraan Asia Mbak di Arab Saudi. Alhamdulillah dapat posisi ketiga kemarin. Alhamdulillah ya, dari Arab Saudi. Nah, ngomong-ngomong kejuaraan nih, Mas Asnan ini pernah mendapatkan kejuaraan di mana saja sih yang menurut Mas Asnan itu paling membekas? Untuk yang paling membekas sendiri mungkin kemarin itu ya Mbak, di SEA Games Thailand kemarin. Alhamdulillah Asnan bisa peringkat pertama di balap sepeda tim time trial itu sendiri. Wah, alhamdulillah ya. Wah, walaupun sebenarnya saya ini kan juga awam ya tentang atlet balap sepeda, terus SEA Games dan lain sebagainya. Tapi awal mula Mas Asnan ini untuk menekuni bidang di balap sepeda itu dimulai dari kapan sih Mas sebenarnya? Kalau awal mulai sendiri itu dari SMP ya Mbak. Mungkin pas waktu itu mungkin kalau hari Minggu Asnan sering main ke CFD itu sendiri Mbak. Di sana Asnan lihat orang nyepeda kok kayaknya menarik ini. Awalnya itu lihat-lihat dulu, terus akhirnya belilah sepeda. Waktu itu beli road bike. Habis itu sering goes tiap minggu itu. Asnan kalau libur kan hari Minggu libur ya Mbak. Itu pasti selalu goes. Akhirnya ketemulah itu pelatih di Solo ngajakin Asnan, Mas yuk goes yuk, mau jadi atlet enggak? Dari situ Asnan coba-coba dulu Mbak. Tiap hari latihan, tiap hari goes. Nah dari situ ada lomba. Asnan ikut, mungkin dari kelasnya yang kecil dulu, dari tarkam, dari kabupaten, naik ke level provinsi, naik lagi ke nasional, dan akhirnya direkrut tim. Dari situ Asnan bisa masuk level di internasional Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ternyata memang untuk berproses menjadi atlet sepeda itu tidak mudah ya Mas ya. Pasti ada tahapannya. Bahkan dari iseng-iseng ke CFD nih bisa mendapatkan peluang nih. Kayaknya aku juga harus ke CFD juga nih. Siapa tahu ada peluang juga ya. Nah ini, terus kan ketika seorang itu mulai berkompetisi di level internasional, biasanya kan langsung menjadi tantangan besar nih. Dari waktu, latihan, perjalanan, kompetisi. Nah, apakah pernah terpikir bahwa menjadi atlet mungkin akan membuat pendidikan menjadi sulit untuk dijalani, Mas? Tentunya pernah ya Mbak, mesti pernah mikir kayak gitu. Karena yang pertama jadwal latihan mungkin udah capek dulu ya Mbak, dari pagi sampai sore. Mungkin paginya bisa nggoes 4 jam, 5 jam, terus sorenya pergi ke gym, kan pastinya udah capek kan Mbak. Mau mikir pun mesti udah sulit lah. Tapi karena Asnan niatnya pengen ngejar ilmu biar pikirannya mungkin bisa terbuka lagi, ya Asnan niatin lah untuk bisa kuliah ini. Wah keren ya Mas ya. Akhirnya bahwa kalau misalnya kita mempunyai mimpi itu nggak harus kok salah satunya itu harus dipilih salah satu tuh nggak bisa ya? Bisa Mbak, jalan dua-duanya alhamdulillah. Wah, tapi pasti manajemen waktunya kalau dengar dari tadi goes 4 jam, 5 jam, terus setelah itu masih nge-gym lagi, terus nanti juga masih mikir di pendidikan tuh, wah keren banget sih Mas. Tapi kalau boleh tahu nih, kira-kira kenapa Mas Asnan milih untuk
melanjutkan pendidikan daripada mungkin berfokus di atlet. Kan dua-duanya kan penting ya Mas ya. Iya, Di atlet penting. untuk karir. Iya. Pendidikan nanti juga bisa menopang. Tapi kan biasanya kalau orang-orang itu udah punya kayak, oh passion gue udah ketemu di sini, udah nemu peluangnya juga nih bahkan sampai internasional. Tapi kenapa sih kok aku juga harus tetap kuliah nih? Itu kalau menurut saya gini ya Mbak. Nah, yang pertama kan kita kan atlet kan nggak kita sampai tua mungkin. Nah dari situ saya mikirnya itu Mbak, mungkin buat pegangan buat saya untuk kedepannya kalau Asnan udah selesai jadi atlet, mungkin buat pengembangan diri Asnan setelah Asnan menjadi atlet itu sendiri Mbak. Kedepannya kan buat pegangan Asnan untuk kedepannya itu sendiri. Wah keren ya Mas ya. Ya. Di era sekarang banyak yang kayak kuliah buat apa sih gitu, malah menunda pengangguran 4 tahun. Tapi ini loh ada atlet yang masih mau berkuliah gitu. Dan sekarang kan Anda menjalani kuliah di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Univet Bantara nih. Nah yang menarik, Anda tetap bisa mengikuti berbagai kompetisi. Bagaimana Anda melihat pengalaman ini? Tentunya cukup sangat mengesankan ya Mbak bagi saya karena Univet sudah mendukung saya sampai saat ini dan saya pun juga bertanggung jawab untuk kampus ini. Saya juga harus setiap hari berkomunikasi dengan dosen untuk itu, dan terima kasih telah mendukung Asnan bisa menjalankan untuk keduanya. Dan saya terima kasih karena kampus telah memahami Asnan untuk tetap bisa menjadi atlet, untuk tetap bisa latihan dan berkompetisi. Wah, keren sekali. Menarik ya Mas ya. Berarti sebenarnya kuliah ini tidak menjadi penghalang kita ya? Iya Mbak. Untuk berprestasi di bidang lain gitu. Terus kalau boleh jujur nih, kan banyak anak muda hari ini merasa harus memilih antara mengejar passion, mengejar pendidikan. Menurut Anda, keduanya bisa berjalan bersama? Nah, tentunya ya Mbak, mesti bisa itu Mbak. Karena saya rasa itu bukan sebuah halangan bagi Asnan. Karena kita bisa kok sebenarnya kita kejar dua-duanya, maupun itu di bidang prestasi Asnan itu sendiri dan bidang kuliah Asnan ini. Wah, tapi ternyata banyak loh teman-teman yang walaupun mereka sudah memiliki karir atlet, tapi masih mau berkuliah. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa kalau kayak, oh kuliah itu kalau aku udah punya nama, nggak usah ngapain, buang-buang waktu. Tapi benar yang dikata Mas Asnan tadi, bahwa kita itu tidak selamanya menjadi atlet. Pasti kita akan memiliki pegangan hidup untuk selanjutnya. Dan tentunya kita pasti membutuhkan ilmu, tidak hanya sekedar untuk pengalaman saja. Pengalaman memang oke, tapi kalau pengalaman saja tanpa kita memiliki ilmu, bagaimana nanti kita akan mengimplementasikan ke depannya. Nah, Mas Asnan ini kan di program studi manajemen nih. Iya, Saya juga di prodi manajemen loh, Mas. Dan dengar-dengar tadi kita seangkatan juga. Tapi bedanya di sini saya itu reguler pagi dan Mas Asnan ini reguler malam gitu. Jadi di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Univet Bantara ini bisa berkuliah sambil bekerja, sambil menjalankan passionnya, menjadi atlet, dan lain sebagainya gitu. Jadi cerita Maulana Asnan Al-Hayat memberi kita satu pelajaran penting, bahwa mimpi tidak harus selalu dipilih sama. Terkadang dengan lingkungan yang tepat dan manajemen waktu yang baik, kita bisa mengejar keduanya sekaligus, prestasi dan pendidikan. Terima kasih Mas Asnan sudah berbagi cerita hari ini. Semoga perjalanan Anda bisa menginspirasi banyak anak muda untuk tetap berani mengejar mimpi mereka. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Dadah! You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, riding down your smile. Baby, hold me tight. Let me trace your lies. Keep it low, cause you dropping it down. We gon' boogie to the sun.